Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Halo guys, kembali lagi di podcast Jesus Invites. Seneng banget nih bisa nemenin teman-teman semua dalam podcast kali ini. Dan gak kerasa loh kita udah ada di episode yang ke-12. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang setia banget dengerin podcast kita. Melalui podcast ini kiranya bisa memberikan semangat yang baru dan pengharapan yang hidup untuk teman-teman. Nah, kali ini topik podcast kita adalah kebaikan Tuhan. Wah, siapa sih yang gak mau dapat segala sesuatunya yang baik dari Tuhan? Pasti semuanya mau kan? Nah, jadi teman-teman, di waktu seperti ini Tuhan tuh mau memberikan sesuatu yang baru nih, yang sempurna untuk kehidupan kita, yang sepertinya belum pernah teman-teman punya deh sebelumnya. Karena Dia adalah Tuhan yang baik kepada kita semua. Teman-teman ingat gak firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan, "Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Jadi ya teman-teman, ternyata Tuhan tuh udah sediain gitu ya untuk kita sesuatu yang udah Tuhan siapin untuk kita, dan itu yang akan diberikan untuk kita gitu. Wah, baik banget ya Tuhan. Tapi kalau misalkan kita mau terima yang Tuhan sediain itu, ya sama kayak firman Tuhan tadi, ya gak sih teman-teman? Ya kita harus mengasihi Tuhan. Nah pasti timbul lah ya pertanyaan dalam diri kita gitu kan. Terus gimana dong untuk mengasihi Tuhan? Caranya untuk aku tahu kalau aku udah mengasihi Tuhan itu gimana? Oke teman-teman, tetap dengerin terus podcastnya sampai teman-teman dapet jawabannya. Kita semua pasti pengen ya punya masa depan yang indah, bagus, cemerlang, dan kalau dilihat orang lain atau keluarga kita tuh mereka bisa bilang, "Wah, kamu hebat, kamu udah jadi orang yang berhasil." Makanya pasti banyak ya di antara kita yang pasti sekolah, terus juga kuliah, bahkan punya cita-cita ingin menjadi seorang yang berhasil. Terus juga pasti banyak nih yang cari sekolah atau kampus yang akreditasinya itu A. Dan pasti ada juga nih yang berusaha semaksimal mungkin gitu ya, supaya bisa dapat peringkat atau jadi juara kelas, atau ada juga yang ngejar supaya dapat beasiswa. Nah, pasti udah banyak nih usaha yang dilakukan dan yang emang harus dilakukan, iya enggak? Dan pasti enggak sedikit juga nih dari teman-teman yang kalau ngejar itu semua tuh pasti rasanya jadinya capek. Terus belum lagi kalau nilainya tuh jelek, takut gitu ya dimarahin orang tua. Belum lagi harus ngadepin tugas yang banyak, terus ada ujian yang sulit gitu ya. Pasti ada juga nih yang kayak sepertinya tuh pengen putus gitu dari sekolah karena mungkin gak sanggup dari finansialnya, atau lingkungan teman-teman yang kayaknya kurang mendukung atau sebagainya. Ada gak sih teman-teman yang merasakan hal itu, terus akhirnya tuh jadi kecewa, putus asa, terus merasa ya udah beginilah gitu ya yang harus dijalanin, sepertinya gak bakalan ada sesuatu yang baik di hidup ini. Wah teman-teman, ayo bangkit, tetap sukacita dan tetap semangat. Tuhan mau memberikan sesuatu nih untuk teman-teman, karena ada kebaikan Tuhan untuk teman-teman. Kehidupan kita tuh bukan hanya sekedar lahir di dunia, terus kita tumbuh besar, sekolah, kuliah, sampai bisa bekerja hingga sukses. Mungkin ya ada teman-teman ya yang berpikiran demikian gitu, bahwa hidup sukses dan kalau orang bilang kita hebat tuh kayaknya udah cukup. Sebenarnya gak begitu loh teman-teman. Tuhan tuh gak cuma merencanakan itu aja. Pemberian Tuhan tuh bukan hanya sekedar sukses, terus berhasil dalam sekolah atau kampus. Ingat loh, kehidupan kita tuh di dunia ini cuma sementara. Dan kebaikan Tuhan itu Dia udah sediakan yang luar biasa untuk teman-teman. Dan itu pemberian yang sempurna. Tuhan tuh udah punya rencana besar dalam kehidupan ini. Hanya saja masalahnya memang banyak sih di antara kita yang belum ngerti bagaimana kebaikan dan rancangan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman yang saat ini mulai putus asa, kecewa, udah belajar dan kerja terus-menerus tapi masih belum dapat sesuatu yang maksimal, atau malah jadinya tuh ngerasa sedih, hampa, hidupnya merasa kayak sendirian, terus merasa hidupnya biasa-biasa aja. Teman-teman, Tuhan sanggup menolong teman-teman. Kebaikan Tuhan tuh ada untuk teman-teman.
Dia itu pribadi yang gak akan pernah ninggalin teman-teman. Buktinya aja dia mau memberikan dirinya untuk kehidupan kita, ya kan? Nah 2000 tahun yang lalu pasti teman-teman udah tahu kan bahwa Tuhan tuh udah datang ke dunia ini. Ya karena kesalahan kita, karena dosa kita, dia tuh rela mati di kayu salib, menebus setiap dosa kita. Dia yang mati disalibkan, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Ya oleh karenanya itu, kita tuh semua bisa diampuni dan diselamatkan. Kalau direnungin lagi nih, kenapa sih ya Tuhan tuh melakukan itu gitu untuk kita? Ya karena ternyata dia tuh sangat mengasihi kita. Dan dia tuh ingin supaya kita juga beroleh hidup yang kekal. Sungguh ya teman-teman, kebaikan Tuhan tuh besar banget untuk kita semua. Dan bukan hanya itu aja teman-teman, Tuhan tuh rindu untuk tinggal di dalam hidupnya teman-teman. Dengan adanya Tuhan nih, pasti dalam hidup ini tuh segala kesusahan apapun yang kita alamin, pasti Tuhan tuh akan menolong. Karena teman-teman tuh berharga bagi Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu ya dia memberikan dirinya untuk kita. Dia rindu mau tinggal dalam hidupnya kita. Terus juga dia mau menolong serta memulihkan selalu kehidupan kita. Nah teman-teman, mau kan Tuhan Yesus tinggal dalam hidupnya teman-teman dan memulihkan kehidupannya teman-teman? Kalau teman-teman mau nih, yuk saat ini kita akan berdoa bersama ya teman-teman, supaya Tuhan masuk dalam kehidupan ini dan hidupnya teman-teman bisa menjadi sempurna, serta segala yang baik Tuhan bisa berikan pada teman-teman semua. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Teman-teman bisa ikuti doaku ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Ampunilah aku Tuhan, sebab aku orang yang berdosa. Aku banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Aku datang padamu Tuhan. Aku membuka hatiku. Aku mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Tuhan, Engkau adalah Bapakku dan aku adalah anakmu. Seluruh kehidupanku, kuserahkan kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah teman-teman, Tuhan sudah tinggal di dalam kehidupan teman-teman. Selamat datang ya teman-teman dalam keluarga kerajaan Allah. Tunggu dulu teman-teman, masih ada lagi nih kebaikan Tuhan yang hendak Dia nyatakan untuk teman-teman semua. Nah teman-teman ini adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan, orang yang spesial. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang merasa orang biasa, yang sepertinya gak bakalan punya masa depan yang indah, wah itu gak bener banget. Nah Tuhan tuh punya sesuatu untuk teman-teman, yaitu teman-teman menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Jadi dimanapun teman-teman berada, walaupun masih sekolah atau masih kuliah, ya Tuhan tuh mau pakai teman-teman. Seneng banget kan ya? Dan yakinlah teman-teman, saat ikut Tuhan tuh pasti ada sukacita dan kebaikan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Yuk teman-teman, melayani dan mengasihi Tuhan. Teman-teman mau untuk melayani Tuhan, atau dulunya udah pernah nih melayani Tuhan tapi berhenti gak melayani Tuhan. Nah mari sekarang teman-teman, ayo bangkit lagi melayani Tuhan. Ayo teman-teman semangat melayani Tuhan. Hari ini juga, saat ini juga, ambil keputusan untuk ikut Tuhan ya teman-teman. Menikmati perjalanan indah bersama dengan Tuhan dan mengalami terus kebaikan Tuhan. Untuk teman-teman yang mau ikut Tuhan, terus mau melayani Tuhan, sharing-sharing dengan kita, masih bisa loh teman-teman. Teman-teman bisa hubungi kita di nomor kontak WhatsApp kita yang ada di bio Instagram @zona_anak-Tuhan atau fanpage PMPPK Nasional. Teman-teman juga bisa inbox atau DM. Nah, jangan lupa nih teman-teman untuk follow akun Instagram dan fanpage kita ya. Di situ banyak banget konten-konten rohani yang bisa membangkitkan semangat kita untuk ikut Tuhan. Nah, bukan cuma itu aja teman-teman. Kalau ada teman-teman yang belum dengar podcast kita dari episode 1 sampai yang ke-11, teman-teman bisa banget follow Spotify Zona Anak Tuhan. Di situ banyak banget podcast-podcast yang bisa teman-teman dengar, yang bisa membangkitkan semangat juga teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya udah dengerin podcast kita. Jika kalian diberkati oleh podcast kita, kalian bisa banget komen terus tag mention nama keluarga atau teman kalian. Lalu bisa deh kalian share supaya mereka juga bisa diberkati seperti teman-teman yang sudah diberkati melalui podcast ini. Sampai di sini ya teman-teman podcast kita di episode 12 ini. Sampai jumpa di podcast Jesus Invite selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.